Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat Aswaja Indonesia TV dimanapun Anda berada. Bertemu lagi kita di channel Aswaja Indonesia TV dalam program Pora atau Podcast Ramadan. Dan mohon maaf. Dan tidak terasa hari ini kita sudah memasuki di hari-hari akhir ya di bulan Ramadan ini. Semoga senantiasa amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada sore hari ini kita sudah bersama Bapak Hamidullah Ita. Selamat sore Pak Ita. Menarik untuk dibicarakan atau kita diskusikan kaitannya dengan tradisi setelah Ramadan, yaitu halal bihalal. Kita tidak akan membahas tentang pengertian halal bihalal atau sejarahnya halal bihalal karena itu sudah banyak diulas oleh pemateri ataupun di diskusi-diskusi lain. Namun kali ini kita akan membahas tentang apa yang ada di dalam halal bihalal tersebut. Banyak sisi positif atau negatifnya atau trennya seperti apa, dulu dan sekarang beda atau tidak, ataukah sama saja substansinya sama saja atau tidak. Nah mungkin itu Pak Ita. Maka saya akan mengawali seperti ini. Jadi halal bihalal dulu dan sekarang sama atau tidak? Ya, kalau merujuk dari beberapa sumber ya, majalah historia dan sejarah-sejarah di buku-buku, utamanya tradisi-tradisi khas Nusantara, halal bihalal dari dulu sampai sekarang ya secara substansi sama sebenarnya. Ya. Dia momentum setelah Lebaran Idul Fitri atau saat Lebaran Idul Fitri sampai 30 hari bahkan ya Syawal lah gitulah istilahnya. Tapi fenomena yang melingkupinya ya ini yang berbeda sebenarnya. Sebenarnya saya sudah punya banyak tulisan, bisa di googling ya, di Detik itu halal bihalal bid'ah yang mendamaikan. Kemudian di Harian Birawa juga ada ya halal bihalal move on kebangsaan. Kemudian melestarikan tradisi halal bihalal di Koran Wawasan. Ada lagi di islami.co itu juga ada banyak tulisan saya tentang halal bihalal. Nah memang secara literatur yang saya tulis itu juga halal bihalal itu secara substansinya kan tradisi memaafkan dalam sebuah acara. Jadi kalau juga bisa, ini juga tidak berakal dari bahasa Arab, karena kalau halal bihalal itu kan boleh dan boleh, halal bihalal dengan boleh. Tapi tidak bisa kita maknai terlek, karena halal bihalal ini maksudnya halal itu ridho, dengan ridho saya dengan kamu sama-sama ridho memaafkan. Sebenarnya substansinya di situ. Nah itu dulu juga dijadikan para pendiri bangsa kita, pendiri NU juga dalam rangka karena kondisi saat itu kan pra kemerdekaan sampai pasca itu kan kondisi sedang kacau ideologi ya, politik, sosial, budaya ya. Sehingga halal bihalal itu menjadi salah satu tradisi presiden-presiden untuk mengundang para tokoh bangsa lintas agama. Bahkan kalau Gus Dur itu Istana Merdeka itu milik rakyat gitu kan. Halal bihalal open house-nya itu bebas, orang bersadar itu sudah luar biasa. Nah, artinya dari rentetan tokoh publik kita sebenarnya halal bihalal itu memang untuk momentum memaafkan. Substansinya di situ. Tetapi sekarang, nah ini kan banyak penyelenggara ya, misalnya ormas. Saya kira masih substansinya insya Allah masih bagus lah ya. Di situ ada momentum pengajiannya, ada bacaan Al-Qur'annya gitu loh, ada makan-makannya yang jelas ya. Itu pasti. Dan ada maafkan. Nah, tetapi di bagian lain halal bihalal ini satu bisa menjadi momentum bahasannya apa ya? Safari politik ya. Atau kampanye. Atau menjadi alat politik gitu loh. Jadi halal bihalal ini tidak lagi ya numpang ya, sebenarnya ada tabbingan kepentingan lain ya, untuk agenda-agenda politik sehingga bungkusnya halal bihalal tapi isinya politisasi gitu loh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi alumni perguruan tinggi, alumni SMA, MA, SMP, SD bahkan ataupun pondok pesantren itu kan biasanya reuni temu kangen angkatan 97, 98 kan halal bihalal gitu. Reuni halal bihalal atau temu kangen apa menah ya istilahnya ya. Open house kan macam-macam kemasannya ya. Nah substansinya sama. Nah ini bisa menjadi ajang ini ya, saya kurang suka itu
menjadi ajang pamer kekayaan dan pamer kesuksesan duniawi. Jadi di sana itu satu harus iuran melebihi yang sudah ditetapkan panitia. Misalnya iurannya 100.000, sudah saya nyumbang 1 juta, itu kan ya kalau niatnya baik tidak apa-apa, tapi kalau riya kan nggak baik juga ya. Yang kedua, menjadi ajang pamer kendaraan. Jadi meskipun dia nggak punya kendaraan, karena dia malu terhadap teman-teman yang pakainya mobil-mobil bermerek, dia mau gak mau ngerental atau pinjam teman. Nah, itu kan di apa? Pemaksaan juga toh ini. Di media sosial, di Instagram itu kayaknya juga sudah hebat seperti itu. Iya, ini kan repot juga ya. Dia menjadi ajang pamer kendaraan ya. Ketiga ya pamer busana, pamer yang ibu-ibu atau mbak-mbak ya pamer perhiasan ya. Nah yang keempat menjadi pamer ya cerita itu. Wah saya tuh sekarang jadi ini loh, jadi apa direktur PNS. Sekarang itu saya sudah punya anak cabang 50 di Indonesia. Gaji saya itu sebulan sekian, rumah saya sekian. Nah, pokoknya menjadi ajang gitu lah. Inilah sebenarnya saya menilai halal bihalal ini kabur ya. Dan kita hanya melihat dari sisi materialnya. Kan banyak nih orang-orang yang kebetulan menjadi apa ya orang biasa ya dalam tanda kutip tidak sukses secara material, tapi bisa jadi dia sukses secara non material dan ini yang sulit kita cari ya. Nah ini kan menjadi apa ya orang enggan mengikuti proses atau kegiatan halal bihalal atau mukakan atau reuni apalah ya, karena tadi halal bihalal rata-rata hanya menjadi ajang pamer harta, pamer kekayaan. Pamer apa yang ada. Dan saya sangat menghindari hal ini. Saya tetap iuran ya, insya Allah kalau ada yang menjabri ada reuni iuran, tapi untuk hadir saya juga berat ya, karena saya harus membagi waktu dengan keluarga ya, karena mudik saya itu di 3 tempat ya, Pati, Blora, dan Ngawi. Ini kan repot hanya, apalagi liburan 2 tahun kemarin dari liburan ya saya nggak mudik, nggak halal bihalal ya, paling virtual itulah. Makanya ini menjadi momentum bahwa halal bihalal ini harus kita kembalikan kepada substansi awalnya. Itu yang paling pokok adalah kita ridho sama ridho, istilahnya taqabbal minna wa minkum ya. Ada proses memaafkan ya. Ibaratnya kita suci sama suci, kosong sama kosong kalau anak-anak. Artinya kita yang salah dengan yang kita berikan salah itu ridho untuk memaafkan. Substansinya di situ. Karena sekali lagi ajang ini kan kumpul-kumpul ya, masyarakat Indonesia, Jawa, Nusantara ini kan hobinya kumpul-kumpul makan-makan. Kalau hanya membahas masalah sekarang kerja di atau anakmu sekarang berapa, saya sukses lah, itu kan nanti akan lebar kemana-mana ya. Artinya itu saya yakin ya kita menjaga perasaan, menjaga momentum kesakralan halal bihalal, jangan sampai ini menjadi keruh gara-gara hanya ajang pamer. Ajang-ajang pamer ataupun karena halal bihalal yang berkembang ya menjadi dan lain-lain, dan itu malah substansinya ini substansinya kabur ya. Maksudnya di situ kan kasihan yang misalnya ya ada orang yang kebetulan belum bisa menikmati apa ya kesuksesan dunia kan, kesuksesan dunia seperti itu. Itu malah jadi minder dan lain-lain kan juga tidak bagus, malah jadi dia mengurungkan niat untuk hadir. Wong kono ning kono iki mesti pakaiannya apik-apik, mobilan, pada bicaranya dur-dur dan minder. Ini kan juga apa ya? Memutus silaturahim juga. Iya. Artinya menjadi hal yang buruk ketika kabur dari substansi. Karena substansi halal bihalal itu ya memaafkan, saling memaafkan, ridho sama ridho, halal bi halal. Intinya itu ya. Oke, terima kasih Pak Ita atas penjelasannya. Jadi begitu sahabat dan pendengar Aswaja Indonesia TV, atas penjelasan apa yang tadi telah dibahas oleh Pak Ibda, semoga dapat mencerahkan kita semua. Intinya kita halal bihalal ya maaf dan memaafkan. Kalau pemuda tadi dikatakan adalah kosong-kosong, intinya kosong-kosong, besok kembali ke kosong-kosong lagi, tidak ada yang salah dan saling memaafkan. Seperti itu, semoga kita dapat bertemu lagi ya di kegiatan ataupun program selanjutnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila mithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.